Meksiko dikenal sebagai salah satu negara di Amerika Latin yang kaya akan sejarah dan tradisi. Negara ini memiliki warisan besar dari peradaban kuno seperti Aztec dan Maya, serta jejak kolonial Spanyol yang membentuk identitas nasionalnya. Meksiko juga memiliki budaya yang sangat beragam, seperti musik mariachi, tarian folklore, dan perayaan Dia de los Muertos, menambah daya tarik budaya yang membuat Meksiko diakui secara global sebagai pusat seni dan tradisi Latin yang kuat. Namun, di balik kekayaan budaya tersebut, Meksiko juga dikenal karena masalah serius yang berkaitan dengan kartel narkoba. Kartel di Meksiko adalah organisasi kriminal yang menguasai produksi, distribusi, dan perdagangan narkotika, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Mereka muncul sejak akhir abad ke-20, akibat dari tingginya permintaan narkoba di Amerika Serikat, serta lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan. Kartel ini tidak hanya mengendalikan bisnis narkoba, tetapi juga terlibat dalam pencucian uang, perdagangan manusia, hingga penguasaan ekonomi lokal melalui pemerasan. Dua kartel terbesar yang mendominasi hingga saat ini adalah kartel Sinaloa dan kartel Jalisco. Kartel Sinaloa dikenal luas karena jaringan globalnya yang mampu menyuplai narkotika ke Amerika, Eropa, hingga Asia. Sementara kartel Jalisco tumbuh cepat dengan reputasi kekerasan brutal dan penggunaan persenjataan berat. Persaingan keduanya sering menimbulkan konflik bersenjata yang berdampak langsung pada masyarakat sipil. Dampak kehadiran kartel sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari di Meksiko. Di beberapa kota, kartel memiliki kekuasaan lebih besar dibanding pemerintah lokal, mengatur bisnis, keamanan, hingga aktivitas sosial. Mereka juga menggunakan kekerasan ekstrim seperti pembunuhan massal, penculikan, dan intimidasi terhadap jurnalis atau pejabat yang mencoba melawan. Kondisi ini menciptakan rasa takut yang mendalam sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat hukum. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Meksiko, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Meksiko merupakan sebuah negara yang terletak di bagian selatan benua Amerika. Di sebelah utara, Meksiko berbatasan langsung dengan Amerika Serikat sepanjang lebih dari 3.000 km, sebuah garis perbatasan darat terpanjang ketiga di dunia. Di sisi selatan, Meksiko berbatasan dengan Guatemala dan Belize, yang sekaligus menjadi penghubung antara kawasan Amerika Utara dengan Amerika Tengah. Meksiko adalah negara yang cukup besar, dengan total luas wilayah sekitar 1.964.000 km persegi. Luasan ini menempatkannya sebagai negara terbesar ketiga di Amerika Latin setelah Brasil dan Argentina, sekaligus urutan ke-14 terbesar di dunia. Jumlah penduduk Meksiko pada tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 129 juta jiwa, menjadikannya negara berpenduduk terbanyak ketiga di benua Amerika setelah Amerika Serikat dan Brasil. Pertumbuhan populasi ini cukup stabil, dengan mayoritas masyarakat tinggal di kawasan perkotaan seperti Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey. Selain itu, wilayah pedesaan juga masih dihuni dengan kuat oleh komunitas tradisional yang menjaga cara hidup sederhana dan dekat dengan alam. Populasi yang besar ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu pusat tenaga kerja penting di kawasan Amerika Utara, serta pasar yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik. Jika ditelusuri lebih dalam, besarnya populasi Meksiko tidak bisa dilepaskan dari keragaman etnis yang ada di dalamnya. Mayoritas penduduk Meksiko merupakan mestizo,
yakni hasil percampuran antara suku-suku pribumi dengan bangsa Spanyol yang datang sejak abad ke-16. Namun, sekitar 15% hingga 20% dari total populasi masih merupakan kelompok pribumi asli yang terdiri dari ratusan komunitas etnolinguistik seperti Nahua, Maya, dan Zapotec. Kelompok-kelompok ini tidak hanya menambah kekayaan demografi Meksiko, tetapi juga memperkuat identitas budaya melalui bahasa, tradisi, pakaian, hingga sistem kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Agama di Meksiko didominasi oleh Katolik Roma, yang telah menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat sejak masa penjajahan Spanyol. Pada abad ke-16, ketika bangsa Spanyol menjajah wilayah ini, mereka membawa agama Katolik dan mendirikan gereja-gereja di hampir setiap kota besar dan pedesaan. Sejak saat itu, Katolik berkembang menjadi agama mayoritas di Meksiko, dengan lebih dari 80% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Katolik. Agama ini memengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari ritual keagamaan, tradisi pernikahan, hingga perayaan hari besar seperti Paskah dan Hari Orang Mati atau Dia de los Muertos. Namun, meskipun Katolik adalah agama dominan, Meksiko juga memiliki keragaman agama yang signifikan. Ada kelompok Protestan, terutama dari denominasi seperti Baptis, Metodis, dan Pentakosta, yang jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini mencerminkan adanya perubahan sosial dan pemikiran yang lebih terbuka terhadap berbagai aliran keagamaan. Kepercayaan pribumi juga masih hidup meskipun terpengaruh oleh ajaran Katolik. Beberapa komunitas pribumi di Meksiko, seperti di kawasan selatan dan tenggara, masih mempraktikkan ritual keagamaan tradisional yang menggabungkan unsur-unsur Katolik dengan elemen-elemen spiritual asli mereka, seperti penghormatan terhadap alam dan leluhur. Mexico City merupakan ibu kota negara Meksiko, salah satu kota terbesar dan terpadat di dunia, dengan lebih dari 20 juta penduduk di area metropolitannya. Kota ini adalah pusat budaya, politik, dan ekonomi yang sangat penting bagi Meksiko dan bahkan Latin Amerika. Keberagaman kehidupan di Mexico City mencerminkan pertemuan antara tradisi kuno dan modernitas yang pesat. Salah satu aspek paling menonjol dari kehidupan di kota ini adalah keramaian dan dinamika yang tak pernah tidur. Kota ini sangat hidup, dengan aktivitas yang terus berlangsung selama 24 jam. Di pusat kota, terdapat distrik-distrik yang kaya akan sejarah dan budaya, seperti Zocalo, yang merupakan alun-alun utama dan salah satu alun-alun terbesar di dunia. Di sini, kita bisa menemukan katedral terbesar di Meksiko dan juga runtuhan Templo Mayor, situs suci utama dari peradaban Aztec. Dengan latar belakang sejarah yang begitu kuat, Mexico City menjadi tempat yang memadukan masa lalu dan masa depan dengan begitu mulus. Banyak juga museum dan galeri seni, seperti Museo Frida Kahlo, yang memperlihatkan kehidupan dan karya seniman terkenal Meksiko, atau Museo Nacional de Antropología, yang menyimpan koleksi artefak bersejarah dari peradaban pra-Hispanik. Namun, meski kaya akan budaya, kehidupan sehari-hari di Mexico City juga dipenuhi dengan tantangan besar. Lalu lintas yang padat adalah masalah utama bagi warga kota, dengan kemacetan yang bisa membuat perjalanan dari satu titik ke titik lain menjadi sangat lama. Oleh karena itu, sistem transportasi umum yang efisien seperti metro dan bus menjadi pilihan utama bagi sebagian besar penduduk kota. Metro di sini merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan menyediakan sarana transportasi yang cepat dan murah, meskipun seringkali padat oleh penumpang. Meksiko memiliki sejarah yang sangat kaya dan beragam, dimulai dari peradaban kuno yang berkembang jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Di bagian selatan negara ini, peradaban Maya membangun kota-kota besar dengan sistem penulisan dan astronomi yang canggih, sementara di bagian tengah, suku Aztec mendirikan Tenochtitlan, kota yang menjadi pusat kekuasaan mereka. Peradaban-peradaban ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap budaya, seni, dan arsitektur Meksiko yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Pada tahun 1519,
Meksiko mengalami perubahan besar ketika bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés tiba di pesisir pantai dan mulai menguasai wilayah Aztec. Setelah serangkaian pertempuran dan penaklukan, pada tahun 1521, Tenochtitlan jatuh ke tangan penjajah Spanyol, yang kemudian memulai periode kolonial yang berlangsung selama hampir 300 tahun. Selama masa penjajahan, Spanyol memperkenalkan sistem sosial dan politik yang sangat berbeda, termasuk pengenalan agama Katolik, yang hingga kini menjadi agama mayoritas di Meksiko. Pada awal abad ke-19, gerakan kemerdekaan mulai berkembang di seluruh Amerika Latin, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Spanyol. Di Meksiko, perjuangan untuk kemerdekaan dimulai pada 16 September 1810, ketika Miguel Hidalgo, seorang pendeta Katolik, mengeluarkan Grito de Dolores, seruan yang mengajak rakyat untuk memberontak melawan penjajahan. Setelah lebih dari 1 dekade pertempuran dan perjuangan, Meksiko akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1821, meskipun negara ini harus menghadapi berbagai tantangan internal, seperti konflik antara kelompok elit dan perjuangan untuk menata pemerintahan yang stabil. Selama abad ke-19, Meksiko juga menghadapi invasi asing, termasuk perang dengan Amerika Serikat pada tahun 1846 hingga 1848 yang berakhir dengan perjanjian Guadalupe Hidalgo yang membuat Meksiko kehilangan sebagian besar wilayah utaranya. Meskipun begitu, negara ini terus berkembang dan menjalani periode stabilitas dan kemajuan, meskipun tidak lepas dari konflik internal, seperti Perang Reformasi dan Revolusi Meksiko pada awal abad ke-20. Revolusi Meksiko pada 1910 merupakan tonggak sejarah penting yang mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi negara ini yang berfokus pada pemberdayaan petani dan buruh, serta redistribusi tanah. Kini, Meksiko adalah negara yang maju dengan ekonomi terbesar kedua di Amerika Latin, dengan warisan sejarah yang masih hidup dalam budaya, seni, dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Walaupun negara ini telah mengalami banyak perubahan sejak masa prakolonial hingga modern, pengaruh peradaban Maya, Aztec, dan kolonial tetap terasa kuat, membentuk identitas unik bangsa Meksiko. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Meksiko, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang negara Meksiko. 1. Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati adalah salah satu perayaan yang paling ikonik dalam budaya Meksiko. Perayaan ini berlangsung pada tanggal 1 sampai 2 November setiap tahunnya dan bertujuan untuk menghormati leluhur yang telah meninggal, sekaligus merayakan kehidupan mereka. Berbeda dengan pemahaman tradisional tentang kematian yang seringkali dianggap sebagai akhir, Dia de los Muertos menampilkan kematian sebagai bagian alami dari siklus hidup yang harus dihormati dan dirayakan. Pada hari tersebut, keluarga Meksiko biasanya menyiapkan altar atau ofrendas di rumah mereka untuk mengenang orang yang telah meninggal. Altar ini dihiasi dengan berbagai macam benda yang dihormati oleh orang yang sudah meninggal, seperti foto, lilin, dan bunga marigold. Tak hanya itu, perayaan ini juga menampilkan karnaval yang menjadi bagian dari festival ini, dengan melibatkan banyak orang mengenakan kostum atau riasan wajah menyerupai tengkorak sebagai bentuk perayaan hidup. 2. Meksiko dikenal sebagai negara dengan konsumsi Coca-Cola terbesar di dunia. Fenomena ini cukup unik karena Meksiko tidak hanya menjadi pengimpor utama Coca-Cola, tetapi juga memiliki tingkat konsumsi per kapita yang luar biasa tinggi. Rata-rata orang Meksiko mengonsumsi lebih dari 150 liter Coca-Cola setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bagaimana minuman bersoda tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Meksiko. Konsumsi Coca-Cola yang sangat tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor budaya dan sosial. Salah satunya adalah peran Coca-Cola dalam tradisi makan masyarakat Meksiko. Minuman ini sering disajikan di meja makan, baik di rumah maupun di restoran, sebagai pelengkap hidangan utama. Namun, tingginya konsumsi Coca-Cola juga menimbulkan kekhawatiran terkait masalah kesehatan, terutama obesitas dan diabetes. 3. Perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat merupakan salah satu isu sosial yang sangat kompleks dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat kedua negara.
Perbatasan ini tidak hanya menjadi tempat terjadinya pergerakan manusia, tetapi juga menjadi simbol dari ketimpangan antara dua negara dengan tingkat ekonomi yang sangat berbeda. Kota-kota di sepanjang perbatasan seperti Tijuana dan Nogales menjadi pintu gerbang utama bagi imigrasi ilegal, perdagangan barang, serta konflik yang melibatkan kartel narkoba. Setiap hari, ribuan orang melintasi perbatasan ini dengan berbagai alasan. Beberapa mencari pekerjaan yang lebih baik, dan ada pula yang melarikan diri dari kekerasan atau kemiskinan di Meksiko. Banyak di antara mereka yang melakukan perjalanan melalui jalur-jalur ilegal, seringkali mengandalkan smugglers atau penyelundup untuk membantu mereka menyeberangi perbatasan dengan cara yang sangat berbahaya. 4. San Miguel de Allende, yang terletak di negara bagian Guanajuato, adalah contoh sempurna dari keindahan arsitektur kolonial yang memadukan elemen Spanyol dan pengaruh lokal Meksiko. Kota ini dikenal dengan kota tuanya yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 2008 karena keaslian dan keindahan bangunannya. Salah satu daya tarik utama dari arsitektur kolonial di San Miguel adalah gereja Parroquia yang menjadi ikon kota ini. Gereja yang dibangun pada abad ke-17 ini memiliki fasad yang luar biasa, dengan menara yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh bangunan-bangunan rendah dengan warna-warna pastel yang khas. Selain itu, kota San Miguel terkenal dengan jalan-jalan berbatu yang berkelok-kelok dan bangunan-bangunan dengan fasad berwarna cerah. Rumah-rumah kolonial di sini memiliki atap terbuat dari genteng merah yang khas, serta jendela-jendela besar dengan grill besi tempa. Setiap rumah di kota ini memiliki ciri khas tersendiri, namun tetap mempertahankan kesatuan dalam desain yang harmonis dengan lanskap alam sekitar. 5. Meksiko memiliki lebih dari 60 bahasa pribumi yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis seperti Nahuatl, Maya, dan Zapotec. Meskipun bahasa Spanyol dominan, banyak komunitas di daerah pedesaan masih mempertahankan bahasa mereka sebagai bagian dari identitas budaya. Namun, banyak bahasa pribumi menghadapi ancaman kepunahan akibat globalisasi dan pengaruh budaya barat, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah Meksiko telah mengesahkan Undang-Undang Bahasa Pribumi untuk melindungi dan mempromosikan bahasa-bahasa ini, dengan menyediakan pendidikan dwibahasa dan mendukung media dalam bahasa pribumi. 6. Meksiko adalah penghasil alpukat terbesar di dunia, dengan kontribusi lebih dari 30% dari total produksi alpukat global. Negara ini dikenal sebagai pusat alpukat dunia, dan kawasan yang paling terkenal untuk produksi alpukat adalah negara bagian Michoacán. Di wilayah ini, iklim yang hangat dan tanah yang subur memberikan kondisi ideal untuk menanam alpukat. Meksiko memproduksi berbagai jenis alpukat, namun jenis yang paling terkenal dan banyak diekspor adalah khas avocado, yang memiliki kulit tebal dan daging buah yang lembut serta kaya rasa. 7. Chichén Itzá adalah salah satu situs arkeologi paling terkenal di Meksiko dan dunia yang terletak di semenanjung Yucatan. Chichén Itzá merupakan bekas pusat kota besar dari peradaban Maya yang mencapai puncaknya antara abad ke-7 dan ke-10 Masehi. Kota ini kini menjadi situs warisan dunia UNESCO dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Salah satu fitur yang paling menonjol dari Chichén Itzá adalah piramida besar yang dikenal sebagai El Castillo atau piramida Kukulkan. Piramida ini dibangun dengan sangat teliti dan memiliki desain yang sangat terperinci, yang tidak hanya menunjukkan kecanggihan teknologi peradaban Maya, tetapi juga pengetahuan mereka tentang astronomi dan matematika. Setiap sisi piramida memiliki 91 langkah, yang jika digabungkan dengan satu langkah di atasnya, totalnya menjadi 365, merupakan jumlah hari dalam setahun. Namun, yang lebih mengesankan adalah fenomena alam yang terjadi 2 kali setahun pada tanggal 21 Maret dan 21 September. Pada hari-hari tersebut, sinar matahari yang jatuh di piramida menciptakan bayangan berbentuk ular besar yang merayap turun dari puncak piramida ke bawah, menandakan kedatangan musim semi dan gugur. Hal ini adalah penghormatan bagi dewa ular berbulu, Kukulkan, yang dipercaya oleh orang Maya sebagai salah satu dewa utama mereka. 8. Korupsi di Meksiko telah lama menjadi masalah yang mengakar dalam sistem pemerintahan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan negara. Meskipun ada upaya untuk mengurangi dampaknya,
Korupsi sering terjadi di tingkat lokal, regional, dan nasional, dengan politisi yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan dana, dan suap. Lemahnya lembaga pengawasan dan sistem peradilan yang tidak independen memungkinkan orang dengan kekuasaan untuk menghindari hukuman. Hal ini semakin rumit dengan pengaruh kartel narkoba yang menyuap pejabat untuk melindungi operasi mereka, menciptakan lingkaran korupsi yang sulit diputus. 9. Meksiko memiliki lebih dari 450 pantai yang terdaftar di situs seperti TripAdvisor, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah pantai terbanyak sekaligus terbaik yang ada di dunia. Pantai-pantai ini terletak di dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik di sisi barat dan Laut Karibia di sisi timur. Pantai-pantai di Meksiko tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga beragam aktivitas yang dapat dinikmati wisatawan. Di sepanjang pantai Pasifik, seperti di Acapulco dan Puerto Vallarta, pengunjung dapat menikmati surfing, menyelam, dan berjemur di pantai yang bersih. Sementara itu, di kawasan Laut Karibia, pantai berpasir putih dan air biru jernih menarik banyak turis untuk menikmati keindahan alam tropis serta aktivitas olahraga air seperti snorkeling dan menyelam di terumbu karang. 10. Cinco de Mayo adalah perayaan yang sangat dikenal di seluruh dunia, meskipun seringkali disalahpahami sebagai Hari Kemerdekaan Meksiko. Perayaan ini diadakan setiap 5 Mei untuk memperingati kemenangan pasukan Meksiko atas pasukan Prancis dalam pertempuran Puebla pada tahun 1862. Meskipun negara ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi dan utang, pasukan Meksiko yang dipimpin oleh Jenderal Ignacio Zaragoza berhasil mengalahkan pasukan Prancis yang lebih kuat. Kemenangan ini menjadi simbol keberanian dan semangat juang rakyat. Di Meksiko, Cinco de Mayo terutama dirayakan di kota Puebla. Meskipun perayaan ini lebih besar dikenal di luar negara, terutama di Amerika Serikat sebagai festival budaya. Perayaan ini biasanya melibatkan parade, musik mariachi, dan makanan khas, seperti tacos dan tequila, sebagai penghormatan terhadap budaya dan warisan negara. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Meksiko. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.